الحمد لله الواحد القهار والملك الأبرار والعزيز الغفر والمكبر الليل على النهر وسخر الشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن جاهد في سبيله بحق جهاده إلى يوم الدين. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Sadaqallahul azim. Hadirin Jamaatul Jum'ah Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada pada pekan terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah sepekan ke depan sebuah momentum bulan yang namanya disebut langsung dalam bilangan kalender Hijriah di dalam Al-Quran, yakni bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-ayat. Rahmat Allah, kasih sayangnya dan rahimnya dari 12 bulan yang Allah cipta. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah selipkan satu bulan yang auranya, yang daya tarik kebaikannya, yang kemuliaannya, yang keistimewaannya melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana mungkin seorang muslim yang beriman tidak berdamba-damba dan berharap-harap hadir dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pasti datang. Bulan Ramadan pasti hadir sesuai dengan kadar waktu dan perjalanan yang ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Pertanyaannya adalah kita apakah masih bertemu atau tidak? Maka kita hanya bisa memohon, bermunajat dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita umur panjang, sehat walafiat, dan diperjumpakan dengan Ramadan pada tahun ini yang beberapa hari ke depan insyaallah akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian pembicaraan Kanjeng Nabi, dari sekian hadis Nabi yang berbicara perihal keistimewaan atau keutamaan dari bulan Ramadan, di antara hadis yang sangat masyhur yang senantiasa diingat-ingatkan oleh para guru, para masyayikh, para ulama kepada kita adalah hadis yang menjelaskan tentang amat sangat istimewanya bulan Ramadan dan amat sangat istimewanya ibadatus siyam di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan baik dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu. Kata Allah Azza wa Jalla dengan hadis kursi melalui lisan Nabi, setiap amal perbuatan anak Adam, kita manusia, lahu adalah kembali kepadanya, kembali kepada dirinya,
kembali kepada setiap pelakunya. Kemudian Allah Ta'ala Jalla Jalla illa siyam, tidak dengan puasa atau kecuali puasa. Lalu Allah berkata, fa innahu li wa ana ajzi bih. Tidak dengan puasa atau kecuali puasa. Allah tegaskan dengan bahasa pengecualian, tapi tidak dengan puasa. Lalu Allah sambung dengan narasinya, fa innahu li, maka sesungguhnya dia, maksudnya puasa adalah li, adalah untukku. Kemudian disambung, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya, yang akan memberikan jaza atau balasannya. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan banyak sekali penjelasan dan alasan-alasan kenapa siam itu menjadi sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan yang sangat-sangat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang senada dengan ujung hadis yang sama dan awal yang sama, tapi tengah-tengahnya menjelaskan tentang nilai dilipat gandakannya ibadah, tapi juga tetap Allah katakan tidak dengan puasa. Hadisnya dengan awalan yang sama. Kata Nabi melalui lisannya mewakili kata-kata Allah, karena ini diskusi, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah ashru amthaliha ila sab'i mi'atin dha'fin ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Awal dan akhirnya sama. Kata Nabi, setiap amal perbuatan itu adalah akan dilipat gandakan, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan kebaikannya, ashru amthaliha, dari 10 ila sab'i mi'atin dha'fin, hingga 700 kali lipat. Pun masih Allah katakan, qala ta'ala ila siyam, kecuali puasa. Kembali diulang dalam hadis ini, wa innahu li, maka puasa itu adalah khusus untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita baca penjelasan dari ulama, salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan di antaranya ada 10 kenapa puasa menjadi teramat spesial ibadah itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, satu atau dua kita coba tazkirkan kepada kita. Puasa atau siam adalah ibadah yang amat sangat berpeluang untuk tidak terkontaminasi dengan perilaku atau sifat riya dalam diri seorang muslim. Amal-amal ibadah yang lainnya hampir semuanya tampak secara zuhriyah sangat jelas. Sholat jelas, haji apalagi, sedekah juga jelas, ada barangnya dan sebagainya. Tetapi puasa menjadi peluang ibadah yang amat mungkin bagi pelakunya untuk menata diri, belajar menjadi orang yang betul-betul terlepas dari kontaminasi sifat riya dalam dirinya. Apakah kemudian kalau ada orang yang tampaknya kayak lemas, kemudian bibirnya kering, apakah pasti dia adalah orang sedang berpuasa? Kan mungkin dia sedang berpura-pura misalnya. Apakah orang yang kemudian tampak segar, fresh, berarti dia sedang tidak berpuasa? Tidak juga. Maka latihan puasa yang syariatnya berupa latihan physically, tapi hakikatnya adalah melatih mentalitas dan sikap-sikap takwa yang amat sangat dahsyat. Itulah kenapa kalau kita lihat syariat puasa adalah fisik. Kita dilatih dalam durasi waktu yang lumayan panjang, 30 hari katakanlah, 1 bulan, 29 atau 30 hari. Melatih untuk menahan diri dari syahwat-syahwat dasar kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia. Makan, minum, dan biologis. Sementara waktu Allah syariatkan untuk
dihindari dan dijauhkan. Latihannya fisik, tetapi goal akhirnya adalah perubahan atau pencetakan karakter atau sikap takwa. Itulah kemudian kita baca dalam ayat perintah puasa yang terangkai dalam 183 Al-Baqarah hingga 187. Maka pada ayat awalnya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, ditetapkan kepada kalian semua untuk siam. Dan ternyata siam itu telah Allah juga wajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Ujungnya kita baca, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang berpribadi ketakwaan yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, latihannya fisik, tapi goal akhirnya adalah mentalitas dan perubahan serta pembentukan karakter takwa. Yang pertama tadi adalah memungkinkan orang menjadi orang yang berperilaku ikhlas dalam segala hal perbuatannya, dilatih dengan puasa. Orang boleh jadi, Pak, sahur ikut sahur, tampang bisa direkayasa, lemas, bibir kering dan sebagainya. Tapi siapa tahu kalau kemudian di tempat yang sendiri dia melakukan hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar mengatakan alasan yang paling utama adalah karena puasa memungkinkan hamba-hamba yang beriman terlatih mentalitas ikhlasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi. Setiap amal perbuatan anak Adam, Bani Adam, kita manusia, oleh Allah Azza wa Jal dilipatkan 10 hingga 700 kali. Tapi itu tidak dengan puasa. Logikanya sederhana. Kalau kemudian amal-amal ibadah dinarasikan dengan numerik atau diwakili oleh bilangan 10, 70, 700, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya atau Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya. Bagi contoh, kalau kita misalnya membaca surat Al-Baqarah, tatkala Allah menjelaskan rangkaian belasan ayat tentang berinfak di jalan Allah, sebut saja kita sebut di ayat 261 Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nah, di sini Allah jelaskan dengan kalimat yang menunjukkan numerik, tapi di ujungnya masih dikatakan terserah diriku dalam melipat gandakan. Maka Allah katakan kama tadi habbah, contoh. Sebagaimana satu butir kemudian ambatat sab'a sanabil, yang kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Kemudian fi kulli sumbulah, pada setiap bulir kemudian mi'atu habbah, berbuah atau mengembang menjadi 100. Maka matematiknya jelas. Infak di jalan Allah, Allah lipat gandakan menjadi 700. Masih ada bilangan yang kita bisa simak dari ayat tadi. Tapi pada ayat tadi Allah katakan wallahu yudha'ifu lima yasha, dan Allah berkenan melipat gandakan tanpa ada kata-kata bilangan lima yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Narasi tadi amat sangat jelas pada ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu spesial untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalimat itu membawa logika yang sangat sederhana. Artinya balasan atau jaza pahala dari ibadah itu siam tidak terbatas oleh angka-angka. Oleh karena itu, betapa tidak seorang mukmin mendamba bisa berjumpa dengan Ramadan dan kemudian menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-An'am ayat 125, man jaa bil hasanah, siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, ini umum ya Pak. Al-An'am, man jaa bil hasanah, siapa datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, falahu, maka baginya asyru amthaliha, 10 kelipatan. Ada kalimat bilangan 10, dalam hadis lain ada 70, dalam ayat lain 700 itu tadi.
tapi tidak dengan puasa. Oleh karena itu, yang sekalian, mari kita berdamba-damba diri, berharap-harap mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini, sekaligus Allah karuniakan kepada kita iman, Islam, istiqomah, semangat agar bisa mengisi Ramadan dengan maksimal sebagaimana arahan dari Allah dan Rasulnya. Closing dari khutbah ini adalah saya ingin katakan kepada diri khotib dan kita semuanya, gunakan Ramadan sebagai salah satu momentum untuk memperbaiki taubat kita, memperbaiki ampunan yang kita damba dari Allah. Karena saya ingin katakan kepada kita semuanya, detik, menit, jam, harinya Ramadan, enggak siangnya, enggak malamnya, semua penuh dengan janji ampunan Allah. Malamnya tercover oleh hadis, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qoma, yang berdiri qiyam Ramadan, malam Ramadan kita mendekatkan ibadah, spesialnya adalah tarawih. Kemudian dengan landasan imanan wahtisaban, atas dasar iman yang semata dan kemudian semata-mata juga berharap ridha Allah, Allah menjanjikan lewat nabinya, ghufira lahu, Allah akan mengampunkan dirinya ma apa saja taqaddama, dari apa-apa yang telah qadim, yang dahulu, dosa-dosa yang telah terjadi. Itu malamnya, Pak. Begitu fajar datang, tercover oleh hadis Nabi, sambungan hadis tadi, man soma Ramadanan, siapa yang bersiam Ramadan, kemudian imanan wahtisaban, sama landasannya semata-mata karena iman dan harap ridha Allah. Ujung hadisnya juga sama, kan di situ hanya dua perbedaan, hanya pada qaf dan sad. Apa ujungnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terlalu. Siapa di antara kita yang tidak banyak dosa? Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Apalagi. Oleh karena itu, mari gunakan Ramadan sebagai kesempatan yang kita damba dari Allah ketemu dengan kita, dan Allah berikan kita iman Islam yang istiqomah untuk bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Aku lupa ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah sekalian, mari kita terus berdoa dan mendamba diri kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kepada kita dan mengkaruniakan kepada kita umur panjang, sehat walafiat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini yang sebentar lagi akan hadir dalam hitungan hari, dan Allah berikan kepada kita kekuatan iman, Islam, semangat, pemahaman dan sebagainya agar kita mampu mengisi, menjalani, meniti detik, menit, jamnya Ramadan dengan sepenuh kemaksimalan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم ربنا يا الله يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في آخر شعبان يا رب، وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.